والمسلمين ووالدينا وأولادنا أستغفر الله 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 ربي زدنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 ربي هب لنا رزقا واسعا وأملا متقبلا أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا وبديننا والمسلمين أستغفر الله 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 أنت السلام ومنك السلام سلم لنا إلى سبل السلام أستغفر الله 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 فأعطينا رحمة السلام ووارث دار السلام أستغفر الله 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 أستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Al-Mukarram Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasani Al-Habsi, mudah-mudahan beliau diberkahi Allah selalu, panjang umur beliau, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Lihormati Al-Mukarram Habib Faisal Al-Kab
sebelah kiri ulun baju biru, pina baju gelap semuanya nih. Panah semuanya panah sudahlah. Panah. Habib Faisal Alkap, Bib. Alhamdulillah pian sehat afiat, mudahan tetap sehat afiat jo Bib lah. Habib Talib Al As-Sahab, bukan Al As-Sahab lah. Nah, As-Sahab dari Sumatera Bib, apa Bib? Palembang lah, Palembang. Alhamdulillah mudahan pian juga sehat afiat, ulun akan kena bimbay semuanyaan. Habib Umar Bahsin dari Basirih. Keturunan Basirih kah? Sini apa? Tinggal di Basirih lah. Bahsin, tapi Bahsin. Kawan Bahsin ini Bahlega lah Pak? Bahlega lah. Habib Abdurrahman Asegap. Beliau masih sehat, afiat. Dibinikan mesti kawaju sidin lah. Tapi jangan Bib lah. Ada kalau Bib. Sadang sudah Bib lah. Hendak kalau Bapak Juwi Peh. Kemudian para Habib Gozi. Nah, itu Habib Gozi, saudaranya Habib Faisal Alkap beliau. Ya Habib. Nah, beliau rumah tinggal di Kelayan lah, Kelayan. Kemudian tiang aras tuh Habib Kadir. Nah, Al-Habsi, alhamdulillah. Fadallah alaihi insyaallah. Mudah-mudahan pian sehat juga Habib lah. Amin. Nyan Habib tambah rezeki, tambah umur tambah juga. Alhamdulillah Habib Kadir datang hadir pada hari ini. Kemudian Habib Soleh Al-Habsi kah? Al-Habsi juga lah. Alhamdulillah sehat afiatnya panjang besar kayak orang barat orangnya. Nah, kayak orang barat tinggi. Berapa Bib? Ukuran pian Bib? 187 83 183. Nah, mudah panjang juga umur pian. Amin ya rabbal alamin. Kawa jadi polisi Bib lah. Kada diterimanya Bib ke Gonolan. Yang ulun hormati, mudah-mudahan para habaib itu panjang umur mereka, tawil umurahum, wasahih jasadahum, wasabit imanahum, wa ahsin amalahum, waj'al lahum ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudahan mereka bersama dalam panji-panji Rasulillah. Yang ulun hormati Guru Jainal Arifin, Kiai Haji Jainal Arifin, alhamdulillah pian hadir pada malam ini. Kiai Haji Maskuni, Kiai Haji Tarmiji, dan Kiai Haji Abdul Hadi kah? Siapa? Mulyadi lah, Guru Mulyadi. Nah, ingat ingatan Abdul Hadi. Guru siapa lagi nih? Guru Aryansah mana tidak hadir lah. Guru Suryansah kalau Guru Maksad, Guru siapa nih? Ilham kah? Siapa ngarannya dulu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka panjang umur, wasabit imanahum, wa ahsin amalahum, warjukhum rizqan kasiran. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kepada yang hadir, setiap yang hadir, Allahumma fir lahum warhamhum wabim wa'fu anhum warzuqhum kasiran fid dunya warizqan fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Paqala al-mu'allif rahimahullah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, ujar sidin, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tomiun. Anta hurrun, ujar sidin, engkau itu bebas, merdeka, mimma anta anhu aisun, selama engkau putus asa. Nah kayak betul, engkau bebas selama engkau patah hati atau putus asa. Nah kayak betul. Kemudian wa abdun, engkau menjadi budak. Hah, budak? Abdun itu kan hamba, jadi budak. Lima anta lahu tomiun, selama anda menjadi tamak terhadap sesuatu. Nah, ayo apa itu maksudnya? Ketika kita tamak dengan sesuatu yang kita ingini, kita ada punya perempuan yang kita sayangi, kita cintai, kita ingin mengawini perempuan itu, tamak enggak? Berarti kita berhajat kepada sesuatu perempuan itu, yalah. Pada saat itu kita menjadi budaknya perempuan itu. Nah itu.
Pada saat kita ingin membeli mobil yang indah, bagus, atau kendaraan vario aja gini lah. Menabung uang kita, pada saat itu kita jadi budak kendaraan vario. Kepingin. Tetapi bila Anda patah hati dengan perempuan itu, atau putus asa dengan perempuan itu, atau engkau putus asa dengan kendaraan vario itu, maka saat itu engkau merdeka keadaannya. Iyalah, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang menjadi kehidupan ini bebas atau tidaknya bergantung dengan diri kita. Ketika kita memulai ada hajat-hajat dunia, maka saat itu sudah kita tidak bebas lagi. Kita menjadi budak atas hajat yang kita inginkan. Pada saat kita tidak memiliki keinginan dengan sesuatu yang ada di dunia ini, pada saat itu kita menjadi orang yang merdeka, semerdeka-merdekanya. Pada saat kita berhajat kepada Allah, maka saat itulah kita menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah posisi yang terbaik. Pada saat kita menjadi budak Allah, saat itulah kita putus asa, patah hati terhadap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisahnya daripada maksud saya. Pokola berkata Syekh Syarkawi fi syarhihi, dalam syarah beliau mengatakan atoma fi syai. Toma pada maksudnya adalah hajat pada sesuatu, dalilun alal hubbi adalah bukti atas kecintaan seseorang terhadap sesuatu atau harapan seseorang kepada sesuatu. Wazalika ubudiyatul lahu kama annal ya'sa minasyai'i dalilun ala faragil qalbi minhu. Maka apabila orang itu sudah menjadi budak, seolah-olah dia menjadi atau menjalani perbudakannya. Sebagaimana orang berarti waktu dia menjadi budak terhadap sesuatu, dia putus asa dengan yang lain. Bila seseorang menginginkan sesuatu selain Allah, maka orang itu menjadi budak kepada selain Allah dan berputus asa kepada Allah. Tetapi apabila orang itu menginginkan Allah, maka seyogianya secara otomatis bila berhajat kepada Allah, dia putus asa kepada sesuatu selain daripada Allah. Nah, itulah yang kemarin kalau di istilah Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka tuli, mereka buta, mereka bisu dengan makhluk. Bisu, tuli, buta dengan selain Allah, karena mereka benar-benar hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan putus hati mereka, patah hati mereka kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah aja kalau dipahami maksud sini nih. Ya lah. Anta ma'al aqwan li Syekh Iqazul Himam, Imam Habib Muhammad Ajibah kemarin, Habib Ajibah, pengarang kitab Iqazul Himam, mengatakan anta ma'al aqwan malam tashhadil muqawwin. Engkau akan selama-lamanya bersama dengan makhluk sampai kematianmu akan terjadi bila kamu selalu banyak berhajat dengan makhluk ini. Dan engkau akan selama-lamanya lam tashhad al-muqawwin, selamanya engkau tidak akan pernah melihat pencipta alam semesta ini. Iyalah. Makanya banyak orang kalau di dalam Al-Quran kemarin alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir, orang mengumpulkan harta. Karena dia menjadi budak harta, maka dia mengumpulkan hartanya terus-menerus. Awal-awal dia bekerja, enggak apa-apa, bagus untuk makan, yalah. Mulai rezeki ditambah oleh Allah sedikit demi sedikit, dia berkata, kadang-kadang temannya datang, yuk kita ke pengajian, ke majelis taklim, yuk pelajaran. Saya kan ada ingin nih
ingin supaya usaha saya berkembang, maka kita ini kan usaha tidak lain untuk anak-anak kita kan. Niatnya sudah berubah untuk anak, karena sudah makanan hidup sehari-hari tercukupi, Bib. Tercukupi sudah. Lalu niat untuk anak. Terus alasannya mencari anak. Ke pengajian tidak sempat lagi, ke majelis taklim tidak sempat lagi, belajar agama tidak sempat lagi. Sampai besar, sampai tengok sudah berkembang hartanya. Datang lagi teman. Kadang-kadang kan begitu hari-hari. Wih, sudah mobil 3 buah, mobil pribadi, sudah mobil truk, sudah 10 buah. Mau apa lagi kamu? Untuk anak kan, anak berapa orang? 3 orang. Nah, ini belum cukup. Kan kasihan anak-anak mereka. Nah, bahasa lain cucu-cucu. Nah, akhirnya mencari terus tanpa sempat ke pengajian. Alhamdulillah. Duduk, tafadhol Habib Yahya. Habib Yahya. Terkumpul uang, tidak sempat juga ke pengajian. Ya, sekali-sekali menyumbang ke pengajian, sekali-sekali. Ya kan? Akhirnya dia meninggal dunia. Hartanya jadi rebutan anak-anaknya. Apa guna baginya? Tidak ada guna. Dia menjadi tetaplah budak harta benda yang dikejarnya. Kalau orang berhajat kepada Allah, dia mencari harta benda itu ada 2, ada syaratnya. Kalau dia mencari harta benda, berarti dia tidak terganggu ke pengajian. Pengajian yang di dalamnya disiarkan, diiklankan tentang Allah, kebesaran, keagungan Allah, dan keindahan Allah. Dia tidak terganggu, dia akan terus datang. Menyumbang dia. Dan hartanya itu dia dapatkan seberapa dia mampu saja. Kemudian dia menyumbangkan di jalan Allah, fi sabilillah. Itu yang dimaksud dengan jalan Allah. Buktinya engkau tidak melihat Tuhanmu adalah bukti engkau sedang menjadi budak alam dunia. Nah, itu maksud saya. Fa ija syahidtal muqawwin kanatil aqwan ma'aka. Bila engkau bisa menyaksikan Allah, pencipta langit dan bumi ini, pencipta tubuhmu, pencipta suaramu, pencipta pendengaranmu, pencipta matamu, engkau bisa melihatnya. Siapa yang menciptakan ini? Berarti engkau akan didudukkan Allah bersama akwan alam semesta ini. Bahasa lain, bersatu dengan alam semesta. Bersatu dengan alam semesta. Nah, nyaman kalau orang bersatu dengan alam semesta. Tadi bahkan dengan semut dia bisa berbicara, yalah, dengan nyamuk dia dapat berbicara, dengan hewan-hewan. Tidak perlu membeli hewan beo ke pasar, tidak perlu. Misalnya kan beo itu tidak tahu apa-apa. Ada palui bipe, hewan kujar palui, aku bisa burung beo, bisa ngomong, bisa berzikir lagi jar bipe. Zikir apa jar tulamak? La ilaha illallah. Hah? La ilaha illallah. Wah, itu biasa aja jar tulamak. Aku bisi kucing di rumah bisa meong-meong lagi jar tulamak. Iya kah? Itu meong itu artinya la ilaha illallah jar tulamak. Wah iya amnya paloy ini mau mana kamu paloy. Nah, ini ada satu kisah tentang bagaimana orang yang bersama Allah mengingatkan, ya kan? Saya mengisahkan tentang sebuah qanaah, ya, tentang qanaah 43 hikayat. Nah, ini annahu kana abidan. Dalam Imam Qalyubi An-Nawadir, Imam Qalyubi mengisahkan annahu kana abidun. Ada seorang abid fi Bani Israel pada masa Bani Israel. Daqat alaihi ma'isyatuhu. Rezekinya sangat sempit. Artinya ada seorang manusia pada zaman Bani Israel rezekinya sulit sekali. Siapa yang sulit ini ada kahit rezeki. Mudahan semuanya enak semuanya sinilah. Amin. Faqaraja ila suhara atau sahra ya'budullah wa yas'aluhu ayyutiyahu syai'an. Akhirnya dia ke padang pasir lalu meminta kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Panu dia zata yaumin. Suatu hari dia berdoa kepada Tuhannya. Ayyuhal abid,
amdada yadaka wakus pamada yadahu pawada alaiha durtani ka'annahuma kaukabai dia. Pada suatu hari karena sering dia berdoa di padang Sahara itu kepada Allah, akhirnya Allah menjatuhkan kepadanya, entah mungkin berarti malaikat, terserah Allah, perhiasan. Nah, perhiasan sebut saja intan atau kalau di sana apa? Permata. Faja'a bihima ilal manjilah wa qala li imratihi qad amanna minal faqri summa innahu ra'a jata lailatin fi manami annahu fil jannah para'a fiha qasran faqila lahu haja qasruka. Diambilnya lah tadi apa permata tadi, disampaikannya kepada istri bahwa dia mendapatkan permata yang akan dijualnya langsung menjadi kaya. Ya kan di sini ini tambang emas ya Allah lah, tambang apa bib lagi? Tambang permata, langsung dapat intannya langsung. Kemudian Pakila di dalam mimpi itu dia bermimpi pimanamihi annahu fil jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Oh, mimpi orang ini masuk surga karena dia adalah orang yang abdi Allah, pengabdi Allah, kayak pian Jona. Insyaallah masuk surga semuanya. Amun kau masuk surga tanpa hisap lah. Jangan dihisap orang dulu nah, langsung masuk surga orang nih mimpi masuk surga, masuk benar. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau orang bermimpi surga itu pasti benar surga itulah surga sebenarnya. Jadi salah satu yang tidak bisa dipalsukan oleh setan adalah al-jannah ya. Maka dia mendapatkan istana di dalam istana. Haja kasruka, ini adalah istanamu jar dalam mimpi itu. Para apihi, dia melihat istana itu. Maka dia duduk ihdahuma minaz zahabi wal ahmar, dia mendapatkan emas, perak dan lainnya, minal fiddati, minal fiddah wa minal lu'lu wal marjan, macam-macamnya di perhiasan macam-macam. Wakila lahu ahaduhuma maq'aduka wal ukra maq'adu imra'atuka, ini kursi untukmu, ini kursi untuk istrimu. Wah, disampaikan di situ. Panazara ila syakpihima fa ijabihi maudu'u khalin makdarin darratain. Tiba-tiba dia melihat di pojok istananya itu, di atas pojok ada dua intan permata, ada dua permata gitu jelas. Kosong, enggak ada. Kosong enggak jarang nih. Kosong. Pakola mabala hajal maudu khalian, kenapa ada tempat pindah kosong itu? Enggak ada dua permatanya itu, dia bertanya dalam mimpi. Maka dijawab oleh orang di sana yaitu malaikat ya. Wa inna ma anta ta'zil tapid dunya darrataini wa haja maudiha. Kata orang yang penunggu istana itu, yang melayani istana, itu sudah engkau ambil di dunia. Jadi karena itu sampai kalau engkau masuk surga di sini karena sudah diambil di dunia kosong, makanya dua tuh tempat kosong. Terbangunlah orang tersebut. Bangun, berarti ini intan yang nitar itu nih, ya kah? Nah, intan nitar itu intan. Udah diambil BP intan. Lalu fayadullah wa yantadarru ilahi ayyarudduhuma. Kemudian dia berdoa kepada Tuhannya supaya intan permata yang didapatkannya itu dikembalikan ke tempat asalnya. Subhanallah. Lalu Allah mengambil dan menghilangkan benda yang ada di rumahnya tersebut. Maka kembalilah dia dalam keadaan semula sampai kematiannya. Kemudian dia berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kisah ini menggambarkan apa? Agar kita jangan overacting, bebas, banting tulang, sikut kanan, sikut kiri, tidak tahu halal dan haram hanya untuk mencari urusan rezeki. Jangan, gunakan sabar kemarin. Dapatkan rezeki itu semampu kita melakukannya. Berdoa dengan Allah, meminta kepada Allah dengan lemah lembut. Artinya jangan overdosis meminta kepada Allah, jangan berpaksaan. Ya Allah, kayakan hamba. Kalau tidak engkau kayakan juga hamba, ya Allah, hamba berhenti mengabdi kepada engkau. Oh, ini kan berpaksaan. Ya Allah, beri hamba kekayaan banyak-banyak, melebihi kaya daripada gubernur yang ada sekarang ini, melebihi dari presiden yang ada sekarang ini. Overacting kalau nih.
Kalau tidak engkau memberikan juga, ya Allah kiamatakan dunia ini. Over kapasitas. Bahaya kalau over kapasitas nih. Ini kisah menggambarkan kepada kita supaya kita jangan terlalu tamak dalam dunia. Nah, pas tuh Bib, jangan tamak ya Bib. Paman kana abdan lillahi kana hurran mimma siwahu. Karena itu barang siapa yang menjadi hamba Allah, hendaklah dia menjadi benar-benar hamba Allah, maka pada saat itu dia menjadi orang yang merdeka. Dia bebas dari segala hal selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila pian ingin bahagia dalam hidup ini, santai-santai sajalah. Rezeki juga sudah dijamin oleh Allah. Bekerjalah sesuai apa yang kita bisa mampu melakukannya. Lakukan saja. Kalau memang harus berjalan ke suatu tempat, silahkan berjalan ke suatu tempat. Bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sambil berpikir apakah ini merupakan rezeki dan atau tidak. Banyak orang berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang banyak, tapi pekerjaannya itu sia-sia belaka. Ya kan? Bayangkan tukang beca itu seharian penuh dia dapat 50.000 rupiah saja seharian. Udah enak-enaknya jadi tukang beca. Atau kalau tidak percaya coba jadi tukang beca biar. Ya lebih lah 50.000 dapat. Apa? Pon seharianan peluh keringat sampai peluh keringat jagung. Ya enggak? Sampai over kapasitas sudah. Sidin. Nah, enggak bisa juga kaya kan? Jadi perlu kita kerja cerdas, ya kan? Kerja cerdas mungkin tubuh kita tidak terlalu habis-habisan, tapi kemampuan kita, kecerdasan kita sampai kepada titik yang disebut dengan titik nadir, atau titik yang mungkin orang lain tidak mendapatkannya. Tapi kita dengan fadilah Allah, lebih baik kita banyak mengharap fadilat Allah, karunia Allah yang Allah masukkan menjadi nikmat bagi kita. Tinggal kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan berjalan kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.